Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Iya. Masuk minggu kesekian masa karantina PSBB ya. Jadi kita mungkin sudah mulai terbiasa kehidupan di rumah yang di dalamnya bercampur bukan bercampur ya, terintegrasi antara pekerjaan dan aktivitas rumah itu juga sudah mulai selaras barangkali. Jadi cocok banget kalau kita bedah yang rada-rada berurusan dengan keselarasan atau sistemik gitu ya. Nah, kita mau bahas soal neurological level. Kebetulan seminggu kemarin Indonesia Health Society mengadakan perayaan ulang tahun dengan sharing tiap malam selama 7 hari berturut-turut, yang akan dilanjutkan juga dengan 6 hari lagi coaching online bersama beberapa teman-teman CPNC. Jadi alhamdulillah dari perayaan ulang tahun itu salah satu poin yang sering muncul dibahas oleh teman-teman, karena yang bahas teman-teman sendiri gitu ya, adalah neurological level, yang setelah saya ingat-ingat kok kayaknya di video-video belajar NLP yang saya buat kok belum ada ya bahas khusus neurological level. Jadi kita mau bahas itu dua sisi ya, secara how to proses dan juga secara teori. Oke, kita akan mulai. Jadi neurological level adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Robert Dilts. Robert Dilts ini orang yang salah satu yang paling produktif di NLP, menulis ya dan menghasilkan model-model baru gitu ya. Ya mungkin juga ada orang lain yang menghasilkan model baru, tapi karena tidak semuanya mungkin menulis, jadi ya, saya nggak tahu. Yang jelas Pak Robert Dilts ini tulisannya banyak gitu ya, sehingga kita selalu update dengan apa saja yang sedang beliau kerjakan gitu. Nah, tema yang recurring dalam buku-buku beliau adalah neurological level gitu. Jadi ini adalah sebuah model yang beliau create untuk menjawab beberapa kondisi ya. Jadi ada beberapa latar belakang. Saya pernah baca di satu artikel awal mulanya itu, jadi kalau NLP itu bisa dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi awal itu adalah generasi ketika sifatnya masih eksperimentasi, modeling banget lah ya, memodel Fritz Perls, memodel Satir, memodel Erikson. Sehingga nuansa di saat itu, even ketika melakukan proses terapi sekalipun, terapinya itu bernuansa modeling sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang belakangan mulai hilang ya, tapi itu sangat menarik ya sebenarnya, nuansa terapi sebagai modeling itu menarik. Nah, dari hasil modeling-modeling di masa awal itu maka lahirlah banyak teknik gitu yang memang menurut Bandler Ginter, seingat saya di buku Transformation ya, beliau mengatakan sebenarnya di NLP itu kita nggak ngajarin teknik ya, karena justru ruh modeling itu yang perlu dijadikan patokan gitu, panduan, bukan teknik-teknik yang sudah jadi. Cuman karena kami mulai bikin seminar, bikin training, which is di training itu perlu ada sebuah framework supaya orang belajarnya gampang, maka ya dibuatlah teknik gitu. Jadi kami bikin teknik sebenarnya untuk kepentingan seminar katanya gitu. Tapi di sisi lain lah, tekniknya muncul banyak sekali ya. Kalau sekarang kita baca bukunya Michael Hall, The Source Book of Magic, itu ada sekitar 70 teknik plus model yang ditulis di situ. Kemudian beliau nulis lagi buku lain ya, The Source Book of Magic Volume 2, sampai sekitar 200-an teknik. Ada lagi saya lupa orang India orang mana gitu ya, nulis buku kumpulan teknik itu sekitar 200 atau 300 teknik gitu. Yang memang ada yang mirip-mirip, tapi intinya adalah generasi kedua adalah generasi melimpahnya berbagai teknik dalam NLP. Nah, ini kemudian memunculkan sebuah tantangan bagi para praktisi NLP atau pembelajar NLP. Saya mesti pakai teknik yang mana di dalam kondisi yang apa gitu ya. Nah, itu pertanyaan muncul, hingga kemudian Robert Dilts berpikir kayaknya kita perlu sebuah unified field theory ya, sebuah teori yang merangkai keseluruhan gitu ya, dan bisa mencakup keseluruhan apa yang terjadi di dalam NLP. Nah, disitulah kemudian beliau meng-create neurological level sebagai sebuah model. Oh ya, ngomong-ngomong, di NLP itu ada dua jenis
approach. Yang pertama model, yang kedua teknik atau pattern. Nah, bedanya adalah kalau pattern itu sudah ada panduan 1 2 3 4 langkah-langkahnya. Kalau model tuh dia masih framework ya, pola pikir aja. Meta model itu adalah model karena dia tidak ada urutan makainya gimana, ya kan? Itu sebuah framework kerangka berpikir. Meta model juga sama. Nah, neurological level itu juga model, dia bukan teknik. Nanti dia jadi teknik misalnya untuk melakukan modeling atau jadi teknik untuk melakukan penyelarasan dalam diri, ya, neurological level alignment itu jadi teknik gitu ya. Tapi sebagai entitas sendiri dia adalah sebuah model. Nah, itu satu angle tadi ya. Jadi bahwa beliau melihat perlunya ada sebuah model yang bisa menyatukan pola pikir NLP dari berbagai teknik tadi itu menjadi sebuah framework. Nah, angle yang kedua adalah ini lebih detail ada di artikelnya beliau kalau browsing, judulnya The Brief History of Logical Level. Kalau saya artikel di websitenya nlpu.com itu ada latar belakang lain ya. Jadi yang jelas beliau itu sudah lama menggemari teorinya Gregory Bateson, logical level atau logical types gitu ya. Gregory Bateson sebagai seorang pemikir sistemik, teori sistem, itu mengatakan bahwa seluruh proses dalam kehidupan ini, mulai dari urusan riset beliau soal dolphin gitu ya, sampai ke skizofrenia, semuanya bicara soal ada keterkaitannya dari sisi sistem. Kemudian Pak Diels ini saking menggemarinya teori itu, dia selalu berusaha untuk memasukkan teori itu ke dalam kelas-kelas dia. Nah, satu hari dia lagi di Eropa apa di negara mana gitu, saya lupa detailnya, lagi ngajar terus lagi diskusi soal itu juga. Ternyata ada salah satu peserta yang juga mengemari teori yang sama ya, teori logical level itu dari Gregory Bateson. Nah, kemudian ternyata si peserta ini komen gitu ke Pak Diels, kayaknya perlu ada deh ya, yang berkontribusi membuat teorinya logical level itu menjadi sesuatu yang user friendly gitu. Nah, pertanyaan itu kebawa pulang sama Robert Diels. Kemudian dia bertekad ya, gimana caranya teori logical levelnya Pak Bateson ini bisa dibuat menjadi sebuah model yang user friendly. Nah, singkat cerita lahirlah neurological level model itu gitu. Jadi itu nanti saya akan bahas di bagian akhir bagaimana ya logik teorinya sehingga koneksinya dengan model itu. Tapi sekarang bagian kedua saya mau bahas soal neurological level itu sebenarnya apa ya. Jadi begini, kalau kita, nah bagusnya sih teman-teman yang kalau yang belum nonton video Human Model of the World, nah, nonton dulu ya supaya dapat ya, karena saya akan mulai dari situ. Jadi kalau di Human Model of the World atau NLP Communication Model, nah, intinya kita kan ingin menghadirkan perubahan di dalam diri kita ya. Nah, perubahan itu realnya adalah perubahan perilaku. Ya kan? Orang itu pasti pengen ngubah perilakunya supaya dapat hasil yang berbeda ya kan. Nah, tapi perilakunya itu didrive oleh state. Ya kan? Nah, tantangannya state itu tidak bisa kita intervensi secara langsung atau sulit lah gitu. Dia diintervensi lewat internal representation atau persepsi, atau dalam bahasa mudanya saya sering bilang pikiran aja dulu sementara lah gitu ya. Pikiran itu internal rep, state itu perasaan. Ini banyak yang nggak setuju, tapi ya oke lah untuk awal kita jangan rumit-rumit dulu ya. Nah, cuman kalau hanya belajar dari situ, maka kita akan cenderung berpikir bahwa pikiran itu atau internal rep itu ya satu itu aja, begitu aja modelnya gitu. Nah, kenyataannya menurut Robert Diels, based on juga tadi teori sistem tadi, pikiran kita itu sangat cair ya. Kalau Michael Hall bilang seperti matrix gitu ya, yang bisa dibentuk-bentuk, bisa dibentuk dan saling mempengaruhi gitu ya,
Simpelnya adalah pikiran kita tuh tidak satu jenis tapi berjenis-jenis. Gitu. Nah, lebih menariknya lagi, dari berbagai jenis pikiran itu ternyata membentuk sebuah level. Gitu. Ini asumsi neurological level, membentuk sebuah level. Yang nanti level-level itu saling mempengaruhi. Nah, mari kita ambil contoh sederhana dulu ya. Misalnya saya melihat sebuah cangkir, ya kan? Nah, cangkir warna putih atau biru. Nah, saya bisa melihat cangkir ini hanya sebagai cangkir saja. Cangkir warnanya putih, cangkir warnanya biru. That's it. Nah, kalau kita hanya melihat cangkir sebagai benda cangkirnya saja, maka kita berpikir namanya di level lingkungan, environment, yaitu berpikir di level sesuatu yang ada di luar diri kita, yaitu cangkir sebagai cangkir saja. Nah, menariknya manusia itu punya kemampuan melihat cangkir yang sama, tapi berpikirnya tidak hanya melihat dia sebagai cangkir, tapi yang dipikirkan adalah saya mau ngambil cangkir itu, karena cangkir itu saya mau bawa ke dispenser, mau saya isi dengan air, airnya mau saya minum. Jadi dia melihat cangkir, tetapi yang dia pikirkan adalah tindakan terhadap cangkir tersebut. Nah, ini agak berbeda, ya kan, agak berbeda. Kenapa berbedanya? Karena menariknya nanti kita akan lihat tidak semua orang yang melihat cangkir itu pengen ngambil cangkir. Hanya orang yang berpikir bahwa saya akan bergerak ke arah cangkir untuk minumlah yang akan berperilaku mendekati cangkir kemudian mengambil cangkir itu. Gitu ya. Jadi cangkirnya dilihat sama, gitu ya. Oke. Nah, menarik lagi. Nah, itu namanya berpikir di level perilaku. Kita memikirkan perilaku atau tindakan kita. Nah, lebih lanjut lagi, ada orang yang melihat cangkir tapi berpikirnya adalah, aduh aku pengen minum cuman nggak bisa nih, saya lagi ongoing live IG, live YouTube atau ongoing meeting nih. Aduh, sebenarnya dia bisa nggak ngambil cangkir? Bisa, tapi apa yang menghalangi dia? Nah, bukan tidak bisa melakukan perilaku ambil cangkir, tetapi dia merasa tidak mampu untuk mengambil saat ini, karena saya sedang berada di sebuah situasi live ini yang tidak memungkinkan saya untuk nyetop kemudian ngambil. Nah, itu namanya berpikir di level kemampuan. Atau kalau contoh yang lain ya, kita hanya melihat cangkir, perasaan kita akan berbeda dengan kita diminta untuk menjual cangkir itu. Jadi cangkirnya dilihat, tapi tidak dilihat sebagai cangkir semata atau dilihat sebagai alat buat minum, tapi dilihat sebagai cangkir ini coba deh kamu jual. Ya, targetnya 500 seminggu. Wah, ntar dulu nih, saya bukan penjual cangkir. Ya, kalau saya suruh jualan yang lain sih, yang saya biasa jual ketoprak gitu ya, oke. Tapi kalau cangkir, ntar dulu. Nah, perasaan saya terhadap cangkir jadi berbeda karena saya berpikir di level kemampuan. Saya tidak mampu atau belum mampu jual cangkir itu. Gitu. Nah, itu level kemampuan. Nah, ada lagi pikiran yang lebih lanjut adalah ya, kita melihat cangkir, tapi yang kita pikirkan adalah cangkir ini keren juga ya warnanya ya, ini cocok buat ngopi-ngopi nih. Padahal kalau dipikir-pikir ya, ngopi itu bisa dengan cangkir apa saja, tidak harus dengan cangkir yang bentuknya tertentu kan. Ngopi pakai gelas biasa bukan cangkir juga bisa, ya kan. Tetapi kita merasa bahwa cangkir ini cocoknya buat ngopi ya gitu misalnya, atau kalau ngopi pakainya cangkir ini. Nah, itu kan tidak ada hubungan langsung dengan si cangkir itu sendiri, tetapi itu adalah keyakinan kita tentang cangkir, ya kan. Nah, itu namanya berpikir di level keyakinan. Oke. Nah, karena saya punya keyakinan bahwa cangkir ini cocoknya buat kopi, maka saya kan cenderung pakai cangkir ini untuk kopi, bukan buat
minum air putih aja gitu misalnya, mineral aja gitu. Nah, itulah berpikir level keyakinan. Nah, menariknya ternyata level keyakinan ini ada keyakinan yang cuman kayak tadi aja, keyakinan terhadap cangkir, tapi ada keyakinan terhadap yang lebih dalam lagi lah, keyakinan terhadap diri kita sendiri. Nah, contohnya begini, saya melihat cangkir, tapi yang saya pikirkan adalah, ih, cangkir warna pink. Saya kan cowok, masa minumnya cangkir warna pink. Lagi live IG lagi, nanti ini nih dilihat orang kan nggak keren. Nah, itu namanya berpikir di level identitas diri. Nah, saya tidak bergerak mengambil cangkir karena merasa cangkir itu nggak gue banget, gitu. Nah, jadi ini juga jenis keyakinan sebenarnya, tapi keyakinan yang lebih deep, keyakinan tentang cara kita memandang diri kita, identity, namanya identitas diri. Nah, ada lagi orang yang melihat cangkir, cuma yang dipikirkan bukan semata-mata cangkirnya. Pada saat dia ngambil cangkir itu takzim sekali ngambil cangkirnya, ngambil minum juga takzim sekali, khusyuk banget. Pas ngambil minum dia minum dengan penuh penghayatan dan rasa syukur. Kenapa begitu? Karena dia berpikir di level spiritual. Apa tuh? Alhamdulillah saya masih bisa minum. Alhamdulillah ini luar biasa nih ya, cangkir ini kok dihadirkan ke saya tinggal beli. Ini kan pasti bikinnya nggak gampang nih. Jadi orang di level spiritual itu berpikir sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa dia amati sekarang, gitu. Nah, kalau identity kan masih dirinya sendiri yang diamati. Ini lebih besar lagi, bahwa cangkir ini datangnya dari mana ya kan, saya tinggal menikmati saja, kopinya juga begitu. Nah, itu namanya berpikir level spiritual. Nah, jadi ada 6 ya. Satu apa tadi? Lingkungan. Kedua, perilaku. Ketiga, kemampuan. Keempat, keyakinan. Kelima, identitas diri. Keenam, spiritualitas. Nah, 6 pola pikir ini menurut Pak Robert Dilts itu bertingkat-tingkat. Ada hierarkinya. Nah, hierarkinya apa? Nah, pola pikir yang hierarkinya paling bawah adalah pola pikir di level lingkungan. Nah, di luar. Nah, di atas level lingkungan ada level perilaku. Di atas perilaku ada keyakinan, di atas keyakinan ada identitas diri, di atas identitas ada spiritualitas. Nah, karena pola pikir ini hierarkis, maka sebagaimana konsep hierarki itu sendiri, maka Pak Robert bilang bahwa level yang ada di bawah dikendalikan oleh yang ada di atasnya. Artinya pemikiran di level lingkungan, kalau kita punya challenge di situ, itu diatasinya bukan di level lingkungan, tapi diatasinya di level minimal, di level perilaku. Saya misalnya pusing karena gelas atau cangkir saya tadi pecah. Kalau saya berpikir di level lingkungan, maka saya akan pusing karena pecahnya gelas itu. Nah, saya akan hilang pusingnya kalau saya berpikir minimal di level perilaku, yaitu segera mengambil sapu dan pengki, membersihkan pecahan gelasnya, kemudian langsung menyingkirkannya ke dalam tong sampah. Nah, kalau itu yang saya fokuskan, maka fenomena atau kejadian di lingkungan yang gelas pecah, cangkir pecah itu tidak terlalu mengganggu saya karena saya fokus pada perilaku. Tapi kalau isunya adalah di level perilaku, maka minimal kita harus naik level ke level kemampuan. Nah, karena saya merasa kesulitan menjual cangkir, cuman gak ada pilihan lain, itu satu-satu yang bisa saya jual sekarang, maka saya akan pusing kalau saya fokusnya di situ. Supaya kepusingan saya berkurang, saya mesti fokus di level kemampuan. Saya cari tahu gimana sih cara jualan cangkir, browsing ilmu menjual cangkir.
Tanya teman saya yang kerja di perusahaan yang jualannya cangkir dan teman-temannya misalnya gitu. Nah, menarik untuk dicermati bahwa kalau dipikir-pikir, situasi yang menghambat orang untuk melakukan sesuatu itu seringkali dia perilakunya udah tahu, kemampuannya udah punya, tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan dan bisa melakukan tidak melakukan hal itu. Contoh sederhana, kita pengen hidup sehat, perilakunya adalah olahraga rutin 30 menit jalan pagi di keliling komplek tiap hari. Bisa melakukannya? Bisa. Punya kemampuan? Pasti punya kemampuan, kecuali saya tidak bisa jalan ya. Kalau saya bisa jalan pasti punya kemampuan. Nah, menariknya kok tidak banyak orang yang melakukan itu, atau ada yang tidak melakukan padahal dia tahu dan mampu. Nah, memang ternyata level yang cukup sering menghambat orang melakukan sesuatu ketika sudah tahu dan mampu adalah ada di level keyakinan ke atas. Keyakinan itu bagaimana? Misalnya contoh olahraga tadi, aduh capek, aduh nggak sempet, aduh repot, itu level keyakinan. Level identitas diri, saya tuh emang orangnya nggak senang olahraga, saya tuh emang nggak suka gitu-gitu dari dulu. Nah, itu identitas diri, ya kan? Nah, atau berpikir di level spiritualitas tapi yang kurang tepat. Misalnya gini, olahraga juga kalau namanya takdir mati mati aja. Nah, itu kan spiritualitas tapi kurang tepat gitu ya. Nah, karena level yang bawah dikendalikan oleh yang atas. Nah, dari neurological level ini kemudian nanti dia bisa dipakai buat memahami banyak sekali fenomena, termasuk teknik-teknik NLP, tapi dia sendiri juga bisa menjadi sebuah teknik. Nanti tekniknya namanya neurological level alignment ya, dalam NLP itu bisa dipelajari gitu ya. Nah, tapi logiknya dari mana? Logiknya dari mana kok level-level itu bisa terjadi? Nah, saya tadi udah janji kan, saya akan kembali ke bahasan soal teori. Nah, Pak Robert Ditz tadi mendasari neurological level dari teori siapa? Yes, ya, logical levelnya Gregory Bateson. Yang Bateson sendiri juga mengadopsi dari logical types, teori logical types yang dirumuskan oleh Bertrand Russell. Bertrand Russell ini seorang matematikawan dan filosof dari Inggris yang punya teori awalnya beliau tuh gini, bahwa sesuatu itu tidak bisa menjadi bagian dari sesuatu itu sendiri. Ini agak kompleks ya. Contoh. Ada benda namanya sepatu, ya kan? Nah, sepatu ini punya teman-teman. Sepatu, sendal gitu ya. Sepatu sama sendal lah ya. Nah, sepatu sama sendal ini kan masing-masing entitas. Dia merupakan atau bisa dikategorikan menjadi kategori ya, yang namanya alas kaki. Ya kan? Jadi ada alas kaki sebagai kategori, di bawahnya ada sepatu sama sendal. Nah, Russell mengatakan sesuatu yang bernama kategori itu dia menaungi sepatu dan sendal. Karena itu dia tidak bisa menjadi bagian dari sepatu dan sendal. Alas kaki itu tidak bisa menjadi bagian dari sepatu dan sendal. Tapi sepatu dan sendal bagian dari alas kaki. Ya kan? Nah, ya oke lah, itu agak kompleks memang ya. Tapi intinya adalah Russell dikembangkan oleh Gregory Bateson mengatakan di dunia ini secara sistemik ada kategori-kategori, di dalam kategori ada entitas, tapi entitas itu bisa menjadi kategori lagi dan seterusnya. Maka kalau kita lihat di dalam ilmu komputer, bukan ilmu komputer, di dalam komputer itu misalnya ada operating system di dalamnya ada software. Nah, menariknya software itu hanya bisa beroperasi di operating system yang memungkinkan dia bekerja. Sama-sama Microsoft Office, kalau kita belinya buat Windows nggak bisa dipakai kalau komputernya Macintosh.
harus beli yang buat Macintosh, padahal sama-sama Microsoft Office gitu ya. Nah, Peterson kemudian mengembangkan lebih praktikal ya, karena dia mencoba turun lagi ke dalam kehidupan gitu ya, yang dia sebut sebagai learning levels. Jadi manusia itu atau makhluk hidup itu punya kemampuan untuk belajar. Cuman mengapa ada makhluk hidup yang bisa terus belajar dan menaikkan terus kapasitasnya, ada yang stuck di situ-situ aja. Kenapa hewan itu begitu-begitu aja, sementara manusia itu bisa berkembang terus? Nah, karena ternyata pembelajaran itu ada levelnya. Saya mungkin nanti someday kita akan bahas soal teorinya Peterson, tapi untuk sementara mengkonekkan dengan neurological level, gini aja dulu. Pembelajaran yang level sederhana adalah saya lupa beliau nyebutnya level 0 apa 1 gitu ya. Itu pembelajaran yang cuma stimulus respons. Ya, ingat kisah anjingnya Pavlov kalau mungkin pernah dengar ya. Nah, stimulus respons itu yang terjadi pada hewan itu pembelajaran juga. Nah, tapi itu pembelajaran yang level paling bawah, bahwa ada bunyi lonceng itu tandanya bakal ada daging. Nah, menariknya hewan berhenti di situ, atau at least hewan-hewan tertentu. Nah, manusia itu punya kemampuan belajar lebih tinggi lagi. Kenapa manusia tidak seperti anjingnya Pavlov? Karena manusia punya kemampuan belajar lebih tinggi, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang level bawah tadi. Apa contohnya? Kita bisa aja ngiler dengan aroma makanan kesukaan kita, ya kan? Tetapi di situasi misalnya lagi puasa, maka orang nggak ngiler atau minimal menjauhi aroma itu supaya nggak ngiler. Kenapa kok melakukan itu? Karena mengevaluasi pembelajaran di level yang bawah. Apa itu? Ngiler ketika ada aroma makanan kesukaan. Ya, karena manusia bisa melakukan itu, mengevaluasi pembelajaran di level di bawah. Manusia waktu kecil bisa takut sama hewan tertentu, bisa takut sama ondel-ondel. Itu pembelajaran di level yang bawah. Seiring manusia dewasa, manusia melihat ondel-ondel nggak harus ditakuti ya. Itu manusia aja kok dalamnya. Gitu kan? Hewan tertentu nggak harus ditakuti. Kucing tuh cuman bulu lebat aja tapi nggak berbahaya. Jadi saya nggak perlu takut. Nah, itu kemudian pembelajaran di level berikutnya. Nah, makanya manusia bisa berkembang. Nah, menariknya Peterson melanjutkan bahwa ada pembelajaran lebih tinggi lagi, yaitu pembelajaran yang bisa mengevaluasi pembelajaran yang tadi, gitu loh. Nah, dan manusia bisa berkembang terus, ya. Pembelajaran di level yang sangat tinggi, mengevaluasi di bawah, itu. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang punya experience yang sangat panjang, kita sering sebut sebagai orang yang bijak, melihatnya luas, menyeluruh. Tapi sebenarnya esensi utamanya adalah, kalau secara operasional ya, kenapa kita sebut sebagai bijak, itu realnya adalah karena beliau itu punya kemampuan mengevaluasi seluruh pembelajaran yang ada di bawahnya itu, melihat dari helikopter view sekali, mungkin bukan cuma helikopter tapi rocket view gitu ya, spaceship view gitu ya, melihat dengan secara luas sekali. Nah, cuman kan teorinya Peterson masih agak rumit nih. Pak Robert Dietz mengoperasionalkan dengan menyusun neurological level tadi, gitu. Artinya jadi make sense kenapa orang yang identitas dirinya negatif, meskipun sebenarnya punya potensi, nggak muncul potensinya, karena identitas diri itu levelnya cukup tinggi, dia mempengaruhi keyakinan, kemampuan, perilaku, gitu ceritanya. Oke ya. Nah, itu logiknya. Nanti di NLP Society kita mempelajari neurological level sebagai sebuah model yang kita pakai cukup banyak nih, kita sering banget pakai, jadi kita sangat berutang budi pada Pak Robert Dietz ya, meskipun belum pernah ketemu. Kita doakan semoga sehat selalu, bahagia selalu lah beliau ya. Pertama kita pakai buat teknik yang namanya teknik neurological alignment, itu diajarin di esensial.
untuk menyelaraskan. Kalau kita ngerasa ada pekerjaan, tugas-tugas yang kita masih belum menjalankan dengan sungguh-sungguh, kita coba pakai teknik itu supaya ketahuan di bagian mana tuh penghambatnya. Itu sebagai teknik. Tapi NLR juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mengenali diri, ya, sebelum kita nanti menyusun visi, untuk mengenali misi sebelum menyusun visi. Itu bisa pakai NLR juga. Dan LLM juga bisa dipakai buat alat melakukan modeling keahlian. Ini Pak Robert Dilts nulis buku khusus tentang hal ini, namanya Modeling with NLP, yang lagi kita bahas di Practice Group Nusantara gitu ya. Nah, jadi penggunaannya cukup banyak ya. Di dalam coaching juga luar biasa gitu. Jadi kurang lebih itu gambaran neurologic level, model dan juga teori yang ada di belakangnya. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.